Halo Sahara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Gimana kamu hari ini? Semoga pastinya selalu positif lah ya, meskipun pada saat Sora mengambil video ini, terakhiran ini hari-hari lagi sering hujan, mendung gitu ya. Nah, semoga hati kamu nggak mendung juga ya. Hari ini kita mau masuk lagi ke dalam pembacaan, tapi Sora mau sapa untuk yang baru bergabung, selamat datang. Untuk yang sudah sering bergabung, terima kasih banyak. Kehadiran kamu selalu menjadi motivasi tersendiri untuk Sora. Oke, untuk yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Dukungan kamu sangat berarti. Oke, kita hari ini akan membacakan tentang tema arti dia yang belajar arti cinta darimu ya. Orang ini belajar tentang arti cinta itu dari kamu, banyak hal ya. Sora akan tetap selalu men-spoiler juga, tiada bosan-bosannya, jangan bosan juga dengerinnya, bahwa pembacaan tidak akan selalu resonat sama kamu, karena ini energi banyak orang. Belum tentu resonat sama kamu, belum tentu cocok sama kamu ya. Jadi ambil saja yang cocok, yang positif ya, buang yang negatifnya dan disesuaikan lagi dengan kondisi kamu. Oke, jadi bijak-bijak kalau namanya nonton yang apa untuk banyak orang ya. Dan tetap akan mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan, dan tertukar-tukar periode waktunya, bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai saja pembacaannya sekarang. Let's go. Oke, kita akan memulai pembacaannya ya, yang belajar arti cinta darimu. Siapakah orang ini yang mempelajari dan belajar arti cinta darimu? Knight of Pentacles ya, seorang yang sangat pekerja keras ya, orang yang sangat berfokus dalam mencari finansial dan mencari perbaikan hidup ya. Kalau Sora lihat di sini, orang yang kalau jalan pertimbangannya hati-hati, setiap langkah dia perhitungkan dengan seksama. Kalau Sora lihat ya, orang yang cukup berani ya. Kalau Sora lihat ini dalam bekerja, karena dia orangnya mau fokus banget sama namanya finansial sama masa depan. Fokus dia banget untuk yang namanya finansial dan pekerjaan. Orang yang suka banget kerja, suka banget nyari opportunity, apa sih yang bisa menghasilkan gitu loh ya, kalau Sora lihat di sini. Ada beberapa yang memang sudah punya kendaraan sendiri kalau Sora lihat ya. Dan orang yang cukup aktif dalam bekerja atau dinamis ya. Orangnya cukup agresif dalam bekerja ya, walaupun hati-hati tapi cukup agresif karena cukup rajin dalam bekerja. Ya kan? Orang yang mencari opportunity ya, karena dia merasa mungkin hidupnya dalam situasi-situasi yang tidak kondusif, jadi bagaimanapun juga dia mencari kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya di dalam hidupnya dia. Memperbaiki finansial, memperbaiki hubungan dia mungkin dengan orang-orang di sekitar dia, memperbaiki dirinya dia, memperbaiki pikirannya dia. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini, orang yang mencoba selalu berputar rodanya untuk maju ke depan, untuk bisa lebih baik supaya nggak stagnan. Artinya, orang yang sedang mencari opportunity untuk bisa bergerak dan tidak stagnan. Biar bisa mengembangkan hidupnya jadi lebih baik. Mencoba mencari tahu, mencoba berpikir, mencoba bergerak dengan lebih apa ya, lebih lincah gitu ibaratnya langkah-langkahnya gitu ya. Dia pingin lebih bisa punya kebebasan dalam arti kebebasan finansial, dan karena ketika punya kebebasan finansial dia merasa aku akan punya kebebasan untuk lebih bisa bergerak dan mengambil opsi dalam hidup aku. Ada seseorang yang punya jiwa kepemimpinan di sini ya, orangnya cukup, kalau Sora lihat cukup tegas, punya jiwa kepemimpinan di sini. Ada beberapa energi divine maskulin yang cukup strong di orang ini kalau Sora lihat. Orang yang seneng jadi role model dalam lingkungannya ya, dia juga artinya orang yang cukup direspekin sama lingkungan dia ya, entah memang orangnya apa namanya, di dalam lingkungan mungkin sering ngasih nasihat, arahan, atau dianggap sudah berpengalaman. Tapi kalau Sora lihat di sini orang yang cukup direspek ya, dan apa namanya, orang yang ingin punya kesuksesan dalam hidup dan ada sisi kepemimpinan. Beberapa dari mereka memang ada yang jaraknya jauh dari kamu ya. Memang mungkin ada yang LDR di sini ya. Jadi memang jarak jauh, beda pulau, beda kota, beda tempat ya kalau Sora lihat. Dan sudah apa namanya, atau orang yang suka memang traveling atau eksplorasi kalau yang Sora lihat di sini. Masih banyak hal yang ingin dia eksplorasi. Orangnya juga keris ya, orangnya kepo, orangnya pingin terus mengembangkan diri dan mengembangkan apa pengetahuan dia gitu ya. Orangnya secara fisik juga banyak yang menarik di sini ya.
orangnya menarik, orangnya bersemangat, orang yang hangat gitu ya kalau yang Sora lihat di sini ya. Orang yang kelihatannya diem, kelihatannya punya pesona sendiri, punya magnet tersendiri. Dia punya charmingnya dia sendiri ya. Tidak harus ganteng atau tidak harus cantik. Tapi dia punya charming tersendiri. Ya. Sekarang kita mau coba lihat situasi kondisi hubungan kalian seperti apa. Princess of Pentacles. Dalam situasi memperjuangkan. Ya, dalam situasi memperjuangkan, keduanya, mungkin kamu dan dia sedang sama-sama memperjuangkan tentang masalah finansial. Artinya, masalah finansial ini adalah yang menjadi mungkin ya, jadi poin di dalam hubungan kalian. Ya. Memperjuangkan perasaan. Jadi ini adalah periode di mana keduanya sedang berusaha memperjuangkan hubungan, kalau Sora lihat di sini, antara memperjuangkan situasi finansial dan memperjuangkan perasaan, ya. Karena di sini adanya sebuah pengkhianatan. Jadi ada yang berkhianat di sini salah satunya, antara kamu atau dia ya, yang menghadirkan, ingat ya bisa vice versa, menghadirkan orang kedua dalam relationship. Jadi situasi hubungannya sekarang adalah memang sedang dalam situasi ya ingin memperjuangkan perasaannya gitu kan ya. Apakah harus maju, apakah harus mundur, apakah orang ini memang patut untuk diberikan kesempatan, apakah orang ini memang patut untuk diperjuangkan. Karena sekarang segala sesuatu situasi menjadi tidak kondusif. Adanya situasi yang sulit secara finansial, ya, sulit secara finansial dan merasa kesepian. Jadi butuh support system, ya. Jadi ini adalah situasi di mana ada situasi yang seperti ini, perasaan tidak menentu karena situasi finansial yang tidak menentu dan adanya kesulitan secara emosi karena terjadinya pengkhianatan atau pernah diduakan atau meskipun dia cuma main kayak mau serius kayak yang cukup kuat ya. Cukup dominan ya, the sun ya. Masalah ini semua akhirnya berujung menjadi masalah yang menguat kalau Sora lihat di sini ada the sun. Ya, masalah yang seperti kayak pinginnya berakhir baik, pinginnya berakhir positif gitu. Cuman masalah ini the sun di sini Sora menangkapnya juga semakin menguatnya masalah tentang pengkhianatan, trust issue ini, sehingga ini adalah tentang masalah perasaan dan tentang adanya bumbu-bumbu finansial di sana. Jadi seperti kayak tambah jadi pertimbangin gitu loh. Apakah memang mau dilanjutkan atau tidak dengan situasi yang tidak kondusif seperti ini. Memang mungkin keadaan finansial dia juga sedang kurang kondusif atau kamu juga keadaan finansialnya juga sedang mungkin kurang kondusif. Ya, ingat bisa vice versa atau terjadi di dua belah pihak keduanya. Ya, sehingga seperti kayak mau jalan masuk untuk mau jalan maju dengan situasi seperti ini gitu loh ya. Pinginnya keluar dari situasi sulit ini ya. Sehingga masing-masing mengambil diri untuk berpikir dulu dengan seksama. Ini ada Princess of Wands sedang mencoba kontemplasi, berpikir apa sih yang benar-benar diinginkan setelah semua masalah ini datang. Sudah ada dinamika pengkhianatan, sudah ada dinamika di sini kesulitan secara finansial. Nah, jadi menimbulkan suatu periode di mana belajar tentang yang namanya pertimbangan secara hati-hati. Pertimbangan masa depan secara hati-hati. Tapi Sora lihat di sini, ada yang tidak bisa sendirian, butuh banget seseorang, butuh banget didampingi soalnya. Antara dia atau kamu ya, Sora lihat di sini kuat di dia sih. Dia butuh untuk kayak disupport, didampingi gitu ya kalau Sora lihat di sini. Butuh untuk kayak nggak bisa sendiri gitu, harus ada yang nemenin gitu loh. Nah tapi di sini Sora lihat mengambil situasi kontemplasi gitu loh ya, berpikir mau apa ke depannya gitu loh ya, yang sebaik-baiknya langkah yang harus diambil. Karena ini ngomongin soal masa depan, ngomongin soal perasaan dan ngomongin soal finansial. Apakah dengan orang yang tidak tepat situasi finansial akan menjadi lebih sulit pastinya gitu loh. Nah namun dari ternyata hasil kontemplasi itu dia berpikir, dia benar-benar ngambil diri hati untuk berpikir dengan seksama.
merenungi apa yang sudah terjadi gitu loh ya, sehingga dia mendapat sebuah pencerahan akhirnya. Ini kan juga artinya dalam posisi berdoa. Orang ini mungkin juga berdoa meminta pencerahan ya, seorang melihat akhirnya dia mendapatkan sebuah value gitu loh ya. Apa sih sesungguhnya arti cinta yang ada dari kamu? Apa sih arti belajar arti cinta dari kamu? Arti cinta yang kamu berikan kepada dia gitu loh ya. Kita mau coba lihat arti cinta yang kamu ajarkan untuk dia. Oke. Yang pertama adalah waktu kalian berjauhan malah membuat dia bisa lebih memahami tentang bagaimana arti cinta. Jadi gini loh, justru karena cinta, justru karena sayang, kita perlu waktu dulu untuk sendiri-sendiri untuk berpikir dengan seksama. Ya, ini adalah belajar arti cinta tentang kebijaksanaan gitu ya. Jadi bukan cuma pakai emosi, bukan cuma pakai ego gitu ya. Jadi bisa mikir setelah kita berjauhan, kamu masih butuh aku nggak? Gitu kan, ataukah memang orang yang kemarin menghadirkan orang ketiga, kamu sudah butuh dia gitu loh, kamu lebih butuh dia dari aku. Apakah kamu rindu kalau aku jauh dari kamu gitu loh? Kamu juga mikir kan jadinya, apakah aku akan rindu dan butuh dia kalau jauhan gitu loh ya. Jadi baru bisa paham gitu loh. Kadang-kadang kita butuh untuk yang namanya merasa ada jeda dulu, baru kita memahami banget bisa memaknai. Jadi justru karena cinta dan sayang gitu loh ya. Jadi supaya bisa memahami diri sendiri dulu sama kemauan diri. Ya. Dan bagaimana kamu mengajarkan dia artinya trust, kepercayaan itu seperti apa. Dan kamu menunjukkan sama dia bahwa sebenarnya harusnya ketika cinta itu ada yang namanya kepercayaan. Seharusnya kamu memberikan kepercayaan sama orang ini sebelumnya. Tapi ternyata dia diam-diam ngebohongin kamu, selingkuhin kamu, menghadirkan orang yang lain. Entah itu serius, entah itu main ya. Kalau Sora lihat di sini ada beberapa yang hanya playful sebenarnya, berniat hanya cuma main-main aja. Cuma tetap aja itu kan judulnya adalah pengkhianatan. Berharganya kepercayaan itu seperti apa? Jadi cinta itu harus berisi juga kepercayaan. Kamu mengajarkan dia kayak, kamu harus tahu kalau kamu sayang sama orang, kamu cinta sama orang, kamu akan percaya sama orang itu. Dan kamu harusnya bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Gitu loh ya. Jadi kepercayaan itu adalah arti cinta yang sesungguhnya, ada kepercayaan. Dan kamu juga menunjukkan sekarang dengan kita berjauhan dulu, aku percaya bahwa akan ada waktu dari semesta atau akan ada petunjuk dari semesta buat kita bisa sama-sama atau tidak. Untuk mengambil keputusan, belajar arti cinta bahwa cinta itu harus punya keputusan yang tepat gitu ya. Jadi jangan cuma karena judulnya cinta aja, sayang aja gitu ya, ngambil keputusan sembarangan. Justru karena kita sayang dan kita cinta sama orang itu, kita ingin keputusan yang terbaik untuk orang itu dan untuk diri kita sendiri gitu loh ya. Bahwa keputusan itu penting, ketegasan itu penting gitu loh ya. Jadi belajar tentang keputusan, tentang ketegasan. Gimana mau lanjut relationship kalau nggak bisa memutuskan, kalau nggak bisa tegas mau sama siapa, mau gimana masa depan. Memang ada di antara kalian past life connection ya. Jadi memang ada past life relationship sebelumnya, dan itu dia baru sekarang mempercayai atau baru memahami, oh ternyata ada yang namanya koneksi secara past life love. Ketika dia bersama dengan kamu, dia belajar bahwa ada yang namanya koneksi dari masa lalu. Mungkin sebelumnya dia tidak pernah memahami atau tidak pernah mengalami. Ketika bertemu dengan kamu, dia menyadari bahwa ada koneksi loh, gitu loh. Cinta itu bisa datang terus berakar karena ada koneksi dari sebelumnya. Ya. Belajar tentang retreat, waktu ya, quality time itu sangat berarti buat hubungan. Mungkin selama ini orang ini nggak paham kalau menghabiskan waktu bersama itu artinya quality time, dan itu bisa menurturing hubungan jadi lebih baik atau lebih buruk gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Belajar betapa berartinya quality time. Setiap waktu itu sangat berarti. Karena kamu sangat totalitas ketika menghabiskan quality time sama dia. Benar-benar fokus sama dia, nggak sibuk main handphone sendiri, nggak sibuk ngapa-ngapain sendiri. Benar-benar quality time itu sangat berarti. Intuition. Belajar bahwa ketika sudah ada yang namanya cinta, akan punya intuisi yang besar sama orang itu.
Jadi belajar bahwa gini, ketika sudah terkoneksi akan ada yang namanya intuisi. Itulah artinya cinta. Intuisi akan bisa mengoneksikan. Bentuk cinta salah satunya adalah intuisi yang terkoneksi. Bisa membuat koneksi yang jelas. Sehingga gini, kamu pun sebenarnya sudah dari awal merasa bahwa ada intuisi nih. Nih orang mungkin bohongin kamu. Atau dia dalam situasi ekonomi yang sulit dan sebagainya. Intuisinya jalan. Nah itulah ketika sudah cinta sama orang itu. Akan ada koneksi yang mendalam. Intuisi pun akan semakin naik. Ya. Ya. Dan belajar tentang spiritual lesson. Bahwa ketika mencintai dengan tepat ya. Secara spiritual kita juga akan berkembang. Spiritual lessons. Akan ada spiritual yang berkembang ketika kita punya perasaan cinta yang mendalam. Kita biasanya semakin terkoneksi dengan alam semesta. Secara personal kita jadi secara spiritual jadi pribadi yang lebih baik. Kayak sekarang. Jadi dia belajar kan. Mungkin sama ini dia gak cukup punya spiritual yang baik. Gak punya waktu meditasi. Gak punya waktu berdoa. Sehingga sekarang sedang berjauhan pun kamu bilang sama dia. Ya sudah, kamu ambil waktu meditasi, kamu ambil waktu kontemplasi, berdoa. Pikirkan, minta petunjuk dari yang di atas. Mau kemana arah hubungannya. Supaya kamu jelas maunya apa. Ya. Menjauhkan diri ya. Ada yang di sini menjauhkan diri dari sosial media atau menjauhkan diri dari internet. Ya. Artinya memang gitu ya, banyak waktu untuk kayak kontemplasi di sini kalau Sora lihat, put away the computer ya. Kamu mengajarkan dia untuk kayak kalau kamu sayang sama orang itu, kamu cinta sama orang itu, kamu nggak akan cuma sibuk sama komputer kamu sendiri, gadget kamu sendiri. Mungkin sama ini orang ini kalau sama kamu pun dia fokus sendiri sama gadgetnya dia. Gitu loh. Jadi nggak fokus sama pasangan gitu loh. Jadi nggak menghargai pasangannya ada di sana yang sudah sayang dia, cinta dia malah fokus sibuk sama handphonenya sendiri, gadgetnya sendiri, gamenya sendiri, apapun itu. Itulah arti cinta karena kamu respect sama orang itu gitu loh. Itu dia baru menyadari. Iya, ternyata cinta itu adalah respect, meluangkan waktu, memperdulikan orang itu daripada gadget sendiri. Dan ada yang namanya ikatan soulmate. Ya, ikatan jiwa itu ada. Ya. Suka tidak suka, ketika intuisi saling terkoneksi, ada ikatan jiwa di sana. Dan belajar arti kesabaran. Kamu mengajarkan dia tentang sabar. Kamu sabar sekali menghadapi orang ini. Orang ini mungkin bukan pertama kalinya berbohong sama kamu. Mungkin ini bukan pertama kalinya orang ini menghadapi situasi yang sulit. Tapi kamu selalu sabar menemani dia. Kamu mengajarkan dan memberikan dia inspirasi apa itu artinya cinta sejati, true love. Cinta sejati itu seperti itu. Mau sabar, mau mengerti, berkembang secara spiritual, itulah arti cinta sejati. Mau bersabar, memaafkan, memberikan kepercayaan meskipun sudah pernah dibohongi, gitu loh ya. Dan fokus ke saat ini, gitu loh ya. Jadi fokusnya apa ke saat ini? Jadi daripada terus-terusan ngomongin masa depan tapi ngawang-ngawang kalau belum jelas. Kalau namanya cinta, kita akan melakukan itu sekarang. Apa yang bisa kita buktikan, bukan yang kayak nanti, besok. Hal nyata itu untuk dibuktikan sekarang. Harus dilihat pakai mata, nggak yang nanti, besok, entar gitu ya. Itu yang kamu ajarkan sama dia. Ya kalau kamu cinta, kamu tunjukin sekarang. Kamu lakukan sekarang, bukan janji-janji yang nggak tahu akan direalisasikan kapan gitu ya. Dan kalau kamu cinta juga, kamu akan belajar bagaimana caranya menolak. Gitu ya. Menolak hal yang nggak baik gitu ya. Kalau mungkin dia berkilat kayak iya aku dideketin dia baik gini. Kamu akan tahu bagaimana menolak orang itu. Kalau misalnya orang itu yang deketin ya tolaklah gitu loh. Chattingannya, tolaklah ajakan dia pergi dan sebagainya. Karena Sora lihat di sini juga mungkin ada beberapa yang ngedeketin kamu dan kamu tolak juga orang-orang itu karena kamu merasa bahwa aku udah punya pasangan, ada seseorang yang aku cinta dan sayang, aku menghormati dia, makanya aku nolak gitu loh. Kayak diajakin pergi, ya kamu kayak sorry ya, aku nggak bisa gitu kan. Atau diajakin chattingan terus yang sampai panjang kali lebar kali tinggi, kamu juga nolak. Kamu bilang secara halus kayak sorry aku lagi sibuk dan sebagainya. Karena kamu menghormati, kamu yakin bahwa
kamu harus menghormati dan berperilaku yang sudah semestinya. Wow, koneksinya dalam. Ada yang punya koneksi soulmate, ada yang punya koneksi twin flame di sini. Jadi orang ini jadi pelajarin itu apa yang namanya konsep twin flame, apa yang namanya konsep soulmate, apa yang namanya konsep koneksi. Dan bagaimana kalau namanya cinta dan sayang itu tetap punya batasan. Bagaimana tadi kan Sora bilang, bagaimana batasan dalam berperilaku, bagaimana batasan untuk kayak memahami bahwa aku sekarang statusnya udah beda. Aku ada pasangan sama gak ada pasangan tuh beda. Gitu loh ya. Jadi orang ini gitu ya, dalam posisinya dia sendiri dan berpikir, meminta petunjuk, mendapatkan pencerahan-pencerahan inilah ya bahasa Sora. Bahwa ternyata bentuk cinta itu bukan gini loh, batasan itu bukan berarti ngeposesifin. Batasan itu tujuannya untuk apa? Menjaga relationship-nya. Itulah cinta. Gitu loh ya. Jadi batasan gitu. Batasan itu dibuat gitu ya. Bukan buat posesifin, ngekang gitu, bukan. Justru batasan yang ada di sini maksudnya adalah karena cinta membatasi diri sendiri, tahu diri lah bahasa kerennya. Kenapa? Karena menghargai perasaan orang, karena cinta, karena sayang, menghargai perasaan dia, gak mau melukai, gak mau mengecewakan, karena dia sudah kasih kita kepercayaan. Itu loh. Jadi Sora merasa di sini deep banget ya. Pengertian cintanya sudah tidak lagi menyek-menyek. Pengertian cinta yang dewasa, yang dalam pengertiannya. Bukan cuma tentang masalah, ya kangen dan rindu ada ya, cinta-cinta romantisme ada, tapi lebih kepada cinta yang dewasa, cinta yang punya makna. Jadi bukan cuma kayak I love you, apa I love you maknanya gitu loh. Kalau kamu tidak bisa membuktikan here and now, sekarang dibuktikan nih. Cinta itu pembuktian, bukan cuma dijanjiin. Cinta itu ada koneksi, dan ketika ada koneksi akan ada intuisi, dan intuisi biasanya tidak pernah berbohong. Cinta itu penuh dengan menghargai waktu yang dihabiskan bersama. Kenapa? Karena yang paling berharga di antara semua harta adalah waktu. Seberapapun orang itu punya banyak uang, dia tidak bisa membeli waktu. Karena kalau orang kaya bisa membeli waktu, misalnya, mereka udah balik ke masa lalu dan memperkaya diri mereka di masa lalu misalnya. Gak bisa kita beli waktu. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa ditagih kembali. Kalau kamu udah menghabiskan waktu sama dia, bisa gitu ditarik kembali waktu yang sudah berlalu itu? Enggak. Waktu itu akan dikonversi jadi kenangan. Kenangan itu adalah sesuatu yang paling berharga. Tidak bisa diberi ke orang lain dan tidak bisa diambil lagi dari kita. Kalau kita udah kasih kenangan orang itu, kita nggak bisa ambil balik lagi kan? Bagaimana bahwa cinta itu ya lebih penting orangnya loh daripada gadgetnya. Gitu. Oke. Sekarang orang itu jadi punya perspektif berbeda. Orang itu sekarang jadi lebih bisa mikir bahwa selama ini apakah dia sudah punya pengertian cinta yang sebenar-benarnya. Orang ini bersama dengan kamu sekarang punya jadinya perspektif berbeda. Melihat perspektif berbeda gitu ya, bahwa bentuk cinta itu dalam pengertiannya. Bahwa kepercayaan itu sangat dalam artinya. Karena orang ini memang dalam periode yang dia berpikir bahwa selama ini kamu jadi orang yang paling ngertiin dia. Dalam situasi dia jenuh mencari pelarian gitu loh ya. Dia menyadari akhirnya gitu loh. Bahwa selama ini kamu sudah banyak berkorban untuk dia. Dan orang ini banyak cari pelarian karena jenuh sama kamu. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ya. Kita akan coba lalu kita akan lihat jadi bagaimana kira-kira ke depannya. Ya. Ada anchor, ada man, clouds, heart, dan side. Oke, ke depannya kalau Sora lihat ya, orang ini berhasil untuk dalam tanda kutip menetapkan dirinya. Memang untuk sementara waktu dia akan dalam situasi yang galau ya. Tapi ke depannya Sora lihat ya, dia ingin bisa menegaskan, mempelajari arti cinta dari kamu, membuat dia belajar untuk tegas dalam memutuskan, tegas sama pikirannya sendiri dan tegas sama hatinya mau kemana. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia mendapati nanti dengan proses ya, dia akan bisa mendapati pencerahan bahwa
ternyata kamu adalah orang yang paling mendalam untuk mengajarkan arti cinta sama dia. Bahwa selama ini dia yang nggak bisa tegas, dia yang cenderung bergonta-ganti pikiran, bergonta-ganti perasaan, mencari pelarian ketika sedang merasa jenuh dan sebagainya. Kalau Sora lihat di sini ada keniatan dari orang ini untuk merubah dirinya, untuk membuat dirinya jadi lebih stabil ke depannya. Itu yang Sora lihat ya. Jadi dalam waktu yang terdekat ini dia akan memutuskan hati dia itu mau yang kemana, dan dia harus menegaskan kayak kebimbangannya dia, karena dia tahu bahwa gitu ya, dia akan kehilangan kamu kalau dia tidak bisa menegaskan itu. Tapi balik, kamu pun tetap harus mempertimbangkan apakah orang ini layak atau tidak untuk diberikan kesempatan. Ya, kamu yang memutuskan. Kalau Sora bilang, kamu harus punya pertimbangan sendiri. Ya, dia mungkin butuh waktu. Ada di sini ada angka 4 ya, ada angka 12, ada angka 4 ya. Jadi bisa berarti 12 minggu, 12 bulan, 12 tahun keramaan lah ya. 4 minggu atau 4 bulan. Ya, setelah itu semua kamu minta ketegasan sama dia mau yang mana. Oke? Sora lihat di sini ada Libra, Capricorn, Pisces. Ini apa nih? Virgo, Aquarius, Cancer. Bukan Cancer. Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang untuk alfabetnya. O, W, G, Y, M, S, H, M, L, K, A, T, E, V, W. V lagi, E, dan J. Dicek ya nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini, nama kota, plat nomor kendaraan. Oke Sahara, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatifnya pastinya ya. Dan kalau kamu mau tahu masalah ini lebih lanjut atau masalah-masalah lain, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora ya. Dan jangan lupa tontonin video Sora terus. Sora juga ada di Snack App. Terima kasih atas dukungannya. Tanpa kamu Sora tidak bisa berarti apa-apa. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bijak sebelum langkah. Bye bye.